Wah, banyak banget spesial. Gue banyak menemukan arti hidup. Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri. Gue banyak deh pokoknya. Luar biasa lah Ramadan bulan ini nih. Penuh air mata. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih. Lebih banyak karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue, bisa ketemu sama keluarga gue, ngomongin hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu karena udah sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue, salah bersikap gimana gue udah bisa akhirnya refill lah di bulan Ramadan ini, dan ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya dan kembali fitrah ya. Gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, apalagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet gitu. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal emang nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga, tapi ya gue mencoba untuk ngasih pengertian itu ke keluarga gitu. Kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma kelihatannya aja kayak bersenang-senang. Enggak. Anak-anak juga gue lebih banyak quality time sama anak-anak, lebih karena gue love language gue tuh ke mereka tuh physical touch ya. Gue suka ngusel mereka, gendong-gendong, cium-cium mereka. Jadi yang itu kan butuh kehadiran fisik ya. Jadi akhirnya lumayan banyak keisi lah gue bulan ini main sama mereka di rumah, yang ulan jalan sekedar untuk potong rambut gitu, motong rambut mereka, mandiin mereka gitu pagi sama sore, nyiapin dandanin anak-anak sekolah gitu-gitu sih terpenuhi. Masih yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga. Nggak cuma soal materi, tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungin apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Gue punya banyak varian ya. Kalau ke anak-anak itu lebih ke physical touch, gue lebih ke gift gitu ke mereka. Kalau ke istri gue lebih yang, karena istri tipikalnya di quality time ya, gue jadi mencoba untuk ngasih dia waktu deep talk, tadi ngobrol. Terus ya act of service sih, cuman gue nggak act of service masa kayak benar-benar yang kayak gue laki-laki, gue mencoba untuk provide apa yang mau apa gitu, mau bikin project ini project itu gue provide, gue support sih kayak gitu. Anak-anak sih sebenarnya lebih 70-30 ya. Untuk intervensi masalah pendidikan segala macam gue lebih serahin ke ibunya, karena ibunya pinter banget. Gue blow on soalnya gitu. Sekolah juga nggak tinggi amat, dan dia lebih intelektual lah dari segala macam. Parenting belajar juga lebih keras dia, karena otak gue dipakai buat berkarya dan nyari uang ya. Nah sedangkan dia sekolahnya segala macam bisa works banget gitu untuk ngurus anak-anak dengan segala keriuhannya. Jadi tugas gue hanya provide, dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macam. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu, laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu, dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Semua tentang ibu si ayah mah nomor berapa lah gitu bisa dibilang, tapi paling nggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak sebanyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti, oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak bukan kata apa, tapi hasil kerja keras dia, itu aja sih. Tadinya sih aku rencananya awalnya mau ke Bandung. Dari Bandung nih siang tadi mau terbang pesawat ke Jogja biar ketemu keluarganya mama itu, terus pulang ke Jakarta. Tapi kayaknya karena akunya juga sama Gigi deh kemarin tuh bawain acara sahurnya bareng, jadi bener-bener selama 30 hari kemarin bener-bener 30 harinya tuh ya alhamdulillah sih dikasih rezeki banyak, jadi kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kita ketemu nanti besok, berangkat kita ke Bali semua.
Semua ikut, Syahnas, Nisha, Raffi udah ikut sama teman-temannya, sama orang kantor, banyak 50 orang katanya. Ya Mama Marita sama adiknya Gigi, ya kita ngumpul di Bali. Di Bali aku cuma berangkat tanggal besok 23, tanggal 27 aku ke Filipina. Habis itu aku kembali lagi ke Jakarta tanggal 2 atau tanggal 3 aku udah kerja lagi. Ya, cuma seminggu doang aku libur. Jarang-jarang kita Lebaran tuh nggak pernah liburan keluarga gitu. Saking mungkin pada bingung mau kemana. Udah liburan aja. Tanggal 27 aku selesai. Kalau Gigi nggak tahu lanjut ke Bali atau mau ke Singapura. Kayaknya aku ke Filipina. Dia kayaknya entah stay di Bali atau ke Singapura. Lebaran tahun ini lebarannya nggak ada ibu saya, nggak ada mami. Kalau tahun-tahun lalu kan saya masih punya ibu. Tapi tadi ketika mengenang-enang semuanya, setelah ke makam, setelah ke rumah ibu saya, berarti lebaran yang kemarin yaitu lebaran yang terakhir dan Ramadan yang terakhir buat ibu saya dan berkumpul bersama keluarga. Ya pasti perbedaan, sepi, di sana sepi, nggak ada siapa-siapa. Dan tadi jadi biasanya ngumpul di rumah mami, jadi tadi ngumpulnya di rumah kakaknya mama yang paling tertua yang ada di sini. Sebenarnya paling tertua lagi ada di Amerika, satu orang, Wamili, tapi karena di sini ada Wadindin yang tertuanya tadi kesana. Sepi sih, beda ya, karena kalau mami itu kan ibaratnya keluarganya besar, jadi semuanya ngumpul di rumah mami. Jadi mami gak ada tuh kayak ngumpul di mana ya. Jadi di rumah kita aja begini, jam segini udah ada di rumah bingung. Nah, tadi kita bingung gitu kan, udah mami gak ada, ke rumah mami kosong. Ya cuma nostalgia aja terus ke rumah Wadindin. Ya Wadindin juga kan kesehatannya kurang baik juga. Ya udah, sekarang aku ke rumah di Batu Pemeli, rumahnya mama. Nanti paling aku ke Jakarta, beda jadi sepi gitu. Jadi ya paling aku Syahnas juga lagi ikut keluarganya JJ di Jakarta. Iya sih, kalau ibu tuh memang alat nomor 1. Jadi kalau ada ibu tuh pasti anak-anaknya berkumpul. Sekarang nggak ada sosok ibu ya, anak-anaknya ya masing-masing gitu. Tapi tadi sempat sih ke rumah ibu saya, ya mengenang-enang aja lah gitu. Masih mengenang tahun kemarin kan masih berkumpul. Ya Nanas enggak, karena JJ-nya kan udah bertahun-tahun setiap lebaran di sini, ya kali-kali kan dia pengen sama ibunya juga di Jakarta. Iya banyak sih kalau ditanya kan, ini banyak lah ya, karena aku juga salah satu cucu ceritanya kesayangannya gitu, karena waktu papi meninggal, kakek meninggal, gak lama aku lahir, jadi aku tuh sebagai pelipur laranya mami dulu. Ya banyak lah, terakhir kan meninggal juga di rumah aku, di kamar aku yang di Lebak Bulus. Sakratul mautnya kita lihat, jadi ya gini, jadi lebarannya kemana ya, gak ada si mami gitu, bingung juga. Apa ibu saya tuh kan paling cerewet sama saya gitu kan, setiap hari nelfon gitu. Sekarang kalau dulu nelfon, aduh ntar dulu nih si mami nelfon gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi yang nyerewetin, yang terus-terusan telepon gitu. Karena kan kalau ngobrol sama ibu tuh panjang, harus cerita panjang. Kalau sebentar-sebentar nanti dimarahin. Jadi saya suka, nanti dulu deh, tunggu dulu saya lagi ini, saya telepon gitu. Tapi ya udah sekarang nggak ada itu semua gitu. Sedih sih, udah ikhlas kita semua karena umurnya juga udah 88 tahun, sakitnya udah lama 7 bulan, kita ikhlas. Cuma semakin kesini kan tetap aja sebagai anak merasa kehilangan, apalagi momen-momen Ramadan pasti requestnya banyak, mau hari raya pengen itu pengen ini. Sekarang itu semua udah nggak dijalani lagi sama saya. Tentu saja saya yang pilih. Tiba-tiba di grup keluarga baju lebaran udah jadi ya, temanya biru. Karena mama papa tuh ya terserah aja kalau masalah baju ya, agak-agak mama sama papa agak-agak cuek juga kalau baju, ya udah yang penting pakai baju muslim gitu. Nah sedangkan aku yang emang seneng ngerjain perintilan kayak gitu. Nah tahun lalu kan kita temanya tuh warnanya bukan coklat, tahun selanjutnya pink abu-abu. Jadi aku tuh ngasih tema gitu. Oh tahun waktu itu coklat, terus tahun yang selanjutnya abu-abu, terus bawahannya pink. Apa ya yang belum? Oh biru tua tuh belum, biru yang biasanya biru muda kan. Jadi aku langsung lah hubungin desainer, Kak, aku mau jahit baju kembaran ya, temanya biru tua gitu. Dan akhirnya ya udah aku pilih, dan aku suka ala-ala princess ya, jadi agak-agak gaun gitu. Terus mama kayak, kamu main jahit aja nggak nanya-nanya selera mama? Nggak nanya ukuran, nggak nanya apa kayak gimana modelnya, tau-tau ini udah jadi. Hah? Pakai
kayak tuh ya udahlah. Tapi bagus banget, bagus. Enggak, karena kalau ukuran mama sama papa aku tuh udah catet. Jadi kalau aku jadi desainer itu udah tahu ukuran papa mama, paling kalau ngebenerin sedikit-sedikit aja gitu. Suka kan? Suka. Kan emang tahun lalu kan nggak pernah heboh ya karena nggak kemana-mana. Tahun ini pengen agak heboh dikit lah gitu. Pokoknya kalau tahun ke tahun tuh tugas aku di dapur sama ngurusin baju. Jadi baju aku yang kasih temanya, modelnya apa aku yang cari, siapa yang jahit, desainernya juga aku yang cari. Dah nanti waktu fitting apa segala macam juga aku yang atur gitu. Pokoknya baju sama dapur tuh aku. Nanti mama ngurusin kue kering, beres-beres apa yang perlu, alat-alat makannya tuh. Misalnya mama yang misalnya mau beli baru gitu alat-alat makannya biar matching semua, itu tugasnya mama. Tapi aku yang penting masak sama baju. Ya sebenarnya sama sih sama tahun-tahun yang lalu ya, karena Prilly memang tugasnya kan masak. Jadi cuman bedanya ya kita bisa kumpulnya lebih banyak aja. Nanti saya kumpul sama keluarga. Kalau tahun lalu kan enggak, kita pakai apa nih? Zoom. Zoom. Jadi sekarang sih lebih seneng lah, lebih bahagia ya, bisa kumpul-kumpul, bisa nyobain masakan Pri dari tahun ke tahun. Jahit bajunya jadi lebih niat karena kan bisa ini gitu, bisa nanti ketemu sepupu gitu, bisa foto-foto gitu. Kalau hobi dari kecil ya, kalau hobi emang karena sering bantuin mama masak, jadi dari kecil tuh aku udah bikin nasi goreng sendiri kalau mau makan, ngegoreng telur sendiri. Waktu SD gitu udah bisa bikin nasi goreng gitu. Nah terus akhirnya lama-kelamaan suka masak dan ya udah seneng aja gitu sama masak atau sama hal-hal yang berbau sama makanan. Ya udah jadi pas aku udah dipercaya bikin rendang dan bikin sayur ketupat sendiri, masak besar, akhirnya tiap tahun aku gitu. Lebaran tuh momen yang paling aku tunggu-tunggu ya, karena bener-bener semuanya libur kerja, keluarga juga udah pasti di rumah, udah pasti ngumpul. Dan ini kan momen yang cuma terulangnya setahun sekali. Bener-bener momen dimana aku bisa ngerasain lebaran banget lah, kumpul sama keluarga, masak, nyobain masakan gitu, bener-bener makanannya juga rumahan. Jadi seneng banget dan bisa pakai baju kembar, itu juga yang paling aku suka ya. Karena aku emang suka aja gitu kalau lebaran tuh pakai baju kembaran, makan, ngumpul sama keluarga, maaf-maafan, karena kan setahun ini pastilah ada yang disengaja maupun tidak gitu ya, kita berbuat kesalahan ke keluarga kita atau ke teman-teman terdekat kita gitu. Jadi senang aja kayak rasanya tuh kayak menghadapi hari baru gitu. Mungkin kalau sebelumnya tuh aku nggak berani open house kan karena masih pandemi banget. Sekarang kan alhamdulillah udah lebih tenang karena kita juga udah buka masker gitu. Kalau dulu kan kayak mau ziarah ke kuburan aja tuh mikirnya berapa kali ya mah, karena takut bahkan gak ziarah gitu karena takut pandemi apa segala macam rame. Kalau sekarang tuh jadi lebih lega ya, akhirnya kita bisa ke kuburan, bisa buka masker, nggak takut kumpul keluarga tuh ada yang batuk atau ada yang pilek. Jadi yang membedakan sih tahun ini tuh kayak mulai kembali lagi ke tahun-tahun dulu sebelum kayak pandemi gitu. Kangen lah, aku sudah menunggu-nunggu kita endemi gitu ya, kapan sih kita kumpul nggak khawatir ada yang sakit gitu atau nggak was-was gitu ya. Akhirnya sekarang aku udah nggak terlalu was-was sih, walaupun masih ada was-was sedikit karena COVID tetap masih ada, tapi kan udah vaksin 3 kali, terus juga orang udah lebih aware. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.